Di awal hari ini, saya menerima perintah dari atasan. Saya dikirim untuk menyelidiki SCP misterius yang terletak di bawah gudang di pinggiran London. Tampaknya penting karena SCP baru saja ditemukan dan Dewan Overseer menginginkan laporan terperinci tentangnya segera. Saya berhenti di luar gudang perusahaan pengalengan Port Superior. Itu ditinggalkan dan dari tampilannya sudah lama sekali. Saya memasuki gedung dan berjalan ke sebuah lubang di sisi jauh gudang. Saya menuruni tangga sempit di mana saya melihat sebuah pintu hitam kecil. Saya diberitahu bahwa selalu ada penjaga yang ditempatkan di dekat pintu, tapi tidak ada seorang pun di sini. Saya berhenti tepat di luar pintu hitam dan melihat ke atas. Di atas gagang pintu ada plakat yang bertuliskan Departemen Abnormalitas Organisasi SCP. Saya berada di tempat yang tepat, tapi tidak ada yang terasa benar. Mungkin saya harus berbalik dan memberitahu atasan saya bahwa saya tidak dapat menemukan pintu. Saya menarik nafas dalam-dalam, meraih pegangannya dan berbalik. Pintu tidak bergeming. Saya mundur sejenak dan menarik nafas lega. Lalu saya melirik ke sisi pintu dan melihat kunci geser. Perutku kram. Saya memindahkan batang logam ke samping dan mencoba pintunya lagi. Kali ini itu terbuka. Saya menggelengkan kepala dengan cemas dan berjalan ke sisi lain dari pintu hitam. Saya sekarang memasuki SCP-3790. Serangkaian lampu darurat redup berkedip. Ada 4 pintu. Di sisi lain lorong adalah lift. Halo, kata saya sedikit lebih keras daripada bisikan. Tidak ada respon. Saya berjalan di sepanjang lantai logam berderak di bawah sepatu boot. Saya bisa melihat melalui kisi-kisi dan tampaknya ada beberapa lantai di bawah saya. Saya datang ke pintu pertama dan memeriksanya. Semua pintu identik. Mereka terbuat dari logam berat, panel geser yang menutupi area pandang kaca, dan plakat yang mengidentifikasi apa yang ada di dalam ruangan. Semua pegangan pintu telah putus dan pintu itu sendiri telah ditutup dengan las. Tampaknya siapapun yang meninggalkan Departemen Abnormalitas ingin memastikan apapun yang ada di ruangan ini tidak pernah keluar. Saat saya menatap ke dalam ruangan, saya mulai merasakan sesuatu di dalam diri saya. Saya keluar sejenak. Ketika saya mendapatkan kembali kekuatan saya, tangan saya telah pindah sendiri ke tempat di mana pegangan pintu itu ada. Seolah-olah ketika saya dalam keadaan linglung, sesuatu mencoba menipu saya untuk membuka pintu. Saya segera memasukkan tangan ke dalam saku, berbalik dan berjalan kembali menuju pintu hitam untuk keluar dari tempat ini. Ada yang tidak beres di sini. Saat saya mendekati pintu keluar, pintu terbanting menutup. Saya berlari ke sana dan mencoba memutar knobnya. Itu tidak mau terbuka. Saya telah dikunci di SCP-3790. Saya mulai panik ketika mata saya melesat dari pintu ke pintu mencari jalan keluar. Tidak ada tempat untuk pergi selain lebih dalam ke Departemen Abnormalitas. Saya melirik ke kanan dan melihat sesuatu tergeletak di tanah. Ini adalah papan klip. Saya mengambilnya dan membaca sekilas halaman-halaman buku catatan yang ada padanya. Sebagian besar dari apa yang ditulis tampak seperti ocehan orang gila, tapi pada satu halaman ada beberapa catatan yang koheren. Tertulis, rasanya sudah waktunya. Perlu mengunci lokasi lain sebelum saya pergi. Hati-hati. Ada daftar 10 angka Romawi dengan kata terkunci atau tidak terkunci. Di sampingnya 7, 8, dan 10. Semuanya tetap tidak terkunci. Saya tidak yakin apakah ini hal yang baik atau buruk, tapi tampaknya siapapun yang ada di sini sebelum saya sekarang sedang dalam perjalanan untuk menyelesaikan apa yang mereka mulai. Saya melemparkan papan klip dan melihat ke bawah koridor berharap pintu ajaib akan muncul dan membiarkan saya keluar dari Departemen Abnormalitas. Setelah beberapa menit saya memutuskan untuk menjelajah SCP-3790 lebih teliti. Mungkin ada jalan keluar lain di tingkat yang berbeda. Ini membuat harapan saya sedikit tumbuh, tapi sebagian dari diri saya percaya ini akan menjadi tempat saya menghabiskan sisa hidup saya yang singkat. Saya berjalan kembali ke pintu di mana saya pikir saya mendengar musik berasal. Saya menyeka debu dan kotoran dari plakat dan membaca apa yang tertulis di sana. Nama yang tertulis di atasnya adalah Vivaldi. Saya menggeser panel menjauh dari area pandang dan melihat ke dalam. Ruangan itu benar-benar kosong kecuali ada satu benda. Di sudut jauh ruangan, sebuah biola disandarkan ke dinding. Di depannya ada busur yang patah. Saya menyipitkan mata untuk melihat instrumen dengan lebih baik. Tampaknya cukup normal. Tiba-tiba perasaan tidak enak menghampiri, seperti sedang diawasi. Saya menutup panel di atas area pandang dan mundur dari pintu. Saya berbelok ke lorong dan berjalan ke pintu berikutnya. Nama di plakat untuk ruangan ini adalah Wajah Montezuma. Saya agak ragu untuk membuka panel dan mengintip ke dalam karena apa yang mungkin melihat ke arah saya. Saya mengambil nafas untuk membangun sedikit keberanian dan melakukannya. Saya menggeser panel hingga terbuka dan yang membuat saya lega, semua yang ada di sisi lain dari area pandang adalah ruangan kosong dengan meja logam di tengahnya. Di atasnya ada sebuah hiasan peti kayu. Peti telah diamankan dengan gembok baja besar. Saya mendekatkan wajah ke kaca untuk mencoba melihat lebih baik tanda di peti. Saya bisa mendengar suara klik samar seperti jam yang berdetak datang dari ruangan. Selain itu, semuanya diam. Saya mengangkat bahu dan memeriksa pintu sebelah. Yang mengejutkan saya, ruangan sebelah telah dihapus plakatnya. Ketika saya mengintip ke area pandang, ruangan itu benar-benar kosong. Ini aneh karena pintu ini juga telah ditutup dengan las. Pintu keempat di koridor telah rusak plakatnya, membuat teks di atasnya tidak terbaca. Saya geser panel terbuka dan melihat ke dalam. Tampaknya tidak ada apa-apa di sana.
sana, tapi setelah diperiksa lebih dekat, saya melihat bahwa dinding beton ditutupi bekas cakar. Sepertinya apapun yang ada di ruangan ini memiliki cakar yang sangat tajam dan tidak senang ditahan. Di lantai ada potongan-potongan tulang yang dagingnya telah diambil bersih darinya. Setiap ruangan adalah misteri lain tapi tidak menawarkan jalan keluar dari departemen abnormalitas. Satu-satunya harapan saya adalah masuk lebih dalam ke fasilitas itu. Saya menekan tombol lift, pintu berdentang dan meluncur terbuka. Saya melangkah masuk dan melihat 7 tombol di panel. Di sebelah masing-masing adalah nomor tingkat yang sesuai. Tentu saja saya ragu-ragu untuk menekan salah satu dari mereka, tapi saya tahu saya harus memulai dari suatu tempat jika saya mau punya kesempatan untuk keluar dari sini. Saya mengulurkan tangan dan menekan tombol untuk tingkat 2, pintu geser menutup dan lift turun lebih dalam ke kedalaman departemen abnormalitas. Lift berhenti dan pintunya terbuka. Saya melangkah ke koridor lain, tampaknya identik dengan yang pertama kecuali tidak ada pintu hitam di seberang lorong. Ini membuat saya sedikit khawatir, tapi saya tetap melanjutkan. Menurut plakat di pintu pertama tingkat 2, ruangan itu berisi seorang pria bernama Ian. Saya menggeser panel terbuka dan melihat melalui area pandang. Di sudut ruangan, duduk seorang pria kurus pucat mengenakan jaket kotor. Dia ditutup matanya dan sepertinya tidak memperhatikan saya. Dadanya bergerak naik turun secara perlahan. Saya merasa tidak enak untuk pria yang terkurung di sana sendirian, tapi sekali lagi saya tidak tahu apa yang mampu dilakukan Ian. Ruangan kedua di tingkat ini berisi sesuatu yang disebut bocah menangis. Ketika saya melihat ke dalam ruangan, saya berharap melihat seorang anak kecil menangis. Sebaliknya tampaknya ada lukisan di atas kuda-kuda di tengah ruangan. Ada selembar kain yang menutupinya sehingga saya tidak bisa melihat apa yang ada di kanvas, tapi dari dalam ruangan saya bisa mendengar isak tangis seorang anak kecil. Plakat untuk ruang ketiga menunjukkan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya yang disebut para pengamat. Ketika saya melihat ke dalam ruangan, saya melihat 3 sosok humanoid meringkuk bersama. Mereka semua menatap ke sudut jauh dengan punggung menghadap ke arah saya. Makhluk-makhluk itu bergoyang maju mundur perlahan. Ini adalah pemandangan yang meresahkan. Salah satu yang akan sulit untuk dilupakan dan pasti akan menghantui mimpi saya. Pintu keempat di tingkat 2 tidak memiliki plakat. Ketika saya melihat ke dalam, saya melihat lorong gelap lain yang mirip dengan yang saya masuki. Saya mencoba memaksa pintu terbuka karena mungkin itu adalah jalan keluar, tapi seperti yang lainnya, pintu itu telah ditutup rapat. Saya menendang pintu besi berharap itu akan membuat dampak, tapi saya langsung menyesali keputusan saya. Saya merenungkan kurangnya keterampilan karate saya saat saya tertatih-tatih kembali ke lift dalam kekalahan. Saya turun ke tingkat ketiga. Ruang 1 di tingkat 3 berisi sesuatu yang disebut dingin tanpa batas. Ketika saya melihat ke dalam ruangan, saya dapat melihat bahwa lantainya tertutup lapisan es tipis. Yang aneh adalah bahwa interior ruangan itu seolah-olah berlangsung selamanya ke segala arah, bahkan tampak meluas ke ruang di sebelahnya. Tapi ketika saya melihat ke area pandang ke ruang kedua, ada dinding kokoh antara dingin tanpa batas dan alas kosong di ruang 2. Saya memeriksa plakat untuk ruang kedua dan menemukan bahwa itu disebut penderitaan. Sepertinya pernah ada sesuatu di atas alas, tapi bekas 4 jari yang tertinggal di debu yang sekarang menutupinya menunjukkan bahwa benda itu telah dihapus baru-baru ini. Ruang ketiga bernama dunia tanpa manusia. Tidak mengherankan ruangan itu benar-benar kosong. Ruang keempat di tingkat ini diberi label kebencian Adam. Sepertinya ini bukan sesuatu yang ingin saya lihat, tapi saya menggeser panel menjauh dari area pandang dan tetap meliriknya. Di bagian belakang ruangan adalah massa hitam besar yang perlahan-lahan berosilasi di udara. Saya merasa kemarahan mulai memenuhi saya. Kemarahan makhluk ini sangat jelas. Itu sedang ditransfer dari massa hitam ke saya. Takut dengan apa yang mungkin itu atau saya akan lakukan, saya berlari kembali ke lift dan menekan tombol untuk tingkat 4. Di plakat ruang pertama di tingkat 4 ada tulisan bintang kejora. Semua yang ada di ruangan itu adalah pedang berkarat yang tergantung di dinding. Namun saat saya mendekatkan wajah ke jendela untuk melihat lebih jelas, suhu mulai naik. Rasanya seperti api neraka ada di sisi lain pintu ini. Plakat untuk ruang sebelah diberi label absinthus, tapi ketika saya membuka panel untuk mengintip ke dalam, ada sesuatu yang menghalangi pandangan saya. Saya tidak menghabiskan banyak waktu di sini dan pindah ke yang berikutnya. Plakat di pintu 3 di mana nama anomali ini sebagai kalung harmonia. Di dalam ruangan, rantai emas tergantung dari tiang di dinding belakang. Sebuah lilin menyala tepat di bawah kalung, menerangi ruang di sekitarnya. Ketika saya melihat lebih dekat ke lilin, saya menyadari bahwa ruangan itu tidak memiliki lantai. Cahaya tampaknya mengapung di kegelapan tak terbatas. Ruang keempat di tingkat ini tidak memiliki plakat. Ketika saya melihat ke dalam, ruangan itu gelap. Yang saya rasakan hanyalah rasa takut. Rasanya mengikuti saya sepanjang perjalanan kembali ke lift. Saya turun ke tingkat 5. Pintu pertama diberi label sebagai jantung manusia. Di dalamnya ada jantung manusia yang tergantung di udara oleh kawat yang tergantung di langit-langit. Saya melihat lebih dekat dan dengan ngeri saya melihat jantung masih berdetak. Seluruh ruangan mulai berubah, jantungku sendiri sakit. Saya berlari menyusuri lorong menuju pintu kedua. Plakat untuk ruangan ini telah dicopot. Kata halo telah tergores di logam tempat label itu dulu berada.
tidak ada. Ketika saya mencoba menggeser panel untuk melihat ke dalam ruangan, saya menemukan bahwa seperti pintu itu sendiri, panel juga telah ditutup dengan las. Apapun yang ada di balik pintu ini pasti sangat mengerikan. Pintu ketiga berisi sesuatu yang disebut channel 55. Di dalam ruangan ada televisi CRT kecil di bawah kain gelap. Saya dapat melihat cahaya dari TV yang menyinari kain tapi tidak dapat melihat gambar di layar. Pintu keempat lantai 5 memiliki plakat dengan tulisan mimpi buruk hidup tercetak di atasnya. Saya berhenti sejenak untuk berpikir apakah saya benar-benar ingin melihat apa yang ada di dalam ruangan ini. Saya pikir saya sudah sejauh ini dan mungkin itu hanya tipuan untuk mencegah saya menemukan jalan keluar. Perlahan saya geser panel menjauh dari area pandang. Itu membuat suara seperti pintu berderit terbuka di rumah berhantu. Di ruangan ada tempat tidur dengan bingkai logam. Seseorang tampaknya sedang berbaring di tempat tidur dengan selembar kain ditarik menutupi kepala mereka. Menyeramkan menurut saya. Saya berjalan kembali ke lift dan tidak bisa menahan perasaan bahwa saya akan mencapai sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan saya. Dengan satu atau lain cara, apapun yang ada di dua lantai berikutnya akan menyegel nasib. Saya turun ke tingkat 6, itu terlihat identik dengan semua lantai sebelumnya. Ruang pertama berisi sesuatu yang disebut tuan diam. Beristirahat di dinding, ruang belakang adalah kotak kayu tinggi. Itu telah dicat hitam dengan W ungu menghiasi bagian depannya. Saya menahan nafas jenak, sangat sunyi sehingga kesunyian itu membuat telinga sakit. Ruang kedua berisi kursi orang mati. Di sudut ruangan ada kursi kayu. Tidak ada seorang pun yang duduk di atasnya, tapi ketika saya melihat bayangan di dinding, jelas ada sosok yang duduk di sana. Saya melirik kembali ke kursi kayu tapi masih kosong. Dan setelah melihat bayangan itu untuk kedua kalinya, sosok itu hilang. Plakat di pintu ketiga bertuliskan Otzi. Ketika saya menggeser, membuka area pandang itu tertutup es. Saya tidak bisa melihat sepenuhnya menembus es, tapi dari apa yang bisa saya lihat, sepertinya ada sosok gelap yang berdiri di tengah ruangan. Pintu keempat di tingkat 6 berisi mahkota Apollo. Ada bekas goresan di seluruh pintu besi. Sepertinya ada sesuatu yang mencoba masuk ke dalam ruangan, bukannya keluar. Di ruangan itu sendiri ada kotak kunci perak yang diletakkan di atas meja. Apapun di dalam itu mestinya sangat penting bagi seseorang. Saya memasuki lift dan menekan tombol untuk tingkat 7. Pintu geser menutup dan lift mulai turun ke lantai bawah. Saya tahu bahwa jika tidak ada jalan keluar di lantai ini, saya akan terjebak seperti semua benda lain di departemen abnormalitas. Lonceng berbunyi menandakan saya telah mencapai apa yang saya harap adalah jalan keluar dari sini. Pintu geser terbuka, saya mengambil beberapa langkah ke koridor yang terlihat seperti yang lainnya. Saya berbalik dan menatap ruang pertama di lantai. Seketika teror mengisi setiap sentimeter diri saya. Rasanya jantung berhenti berdetak, beku dalam ketakutan sesaat. Saya mencoba berteriak tapi tidak ada yang lolos. Saya sadar dan bisa menggunakan kaki saya lagi. Saya berlari kembali ke lift dan menekan tombol lantai pertama. Saat lift naik kembali ke tempat saya memulai tur mimpi buruk ini, tubuh saya semakin gemetar. Segera setelah lift berbunyi di tingkat 1, tanpa ragu-ragu dan dengan tangan gemetar dan jari-jari saya yang gesit, saya segera membuka panel tombol dan mencabut kabel yang terhubung ke tingkat 7. Tidak seorang pun harus melihat sejauh itu di departemen abnormalitas. Dan sekarang tidak ada yang akan melakukannya. Sekarang tonton SCP-5545 Terowongan Misterius di Antartika Abnormalitas atau tonton 25 SCP paling menakutkan.